Oke, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah lingkup proyek teknologi informasi. Apa sebenarnya proyek-proyek dari teknologi informasi? Proyek di bidang teknologi informasi atau proyek IT seringkali menggunakan teknologi yang berubah dengan cepat. Hal inilah yang menjadi dasar atau menjadi alasan dibalik kebutuhan seorang manajer proyek yang sifatnya kompeten dalam satu area teknologi. Ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, area aplikasi, serta kebutuhan sumber daya daripada proyek IT ini sangat bervariasi. Hal ini yang sering juga menyebabkan anggota tim proyek IT itu harus memiliki background pendidikan dan keterampilan yang juga bermacam-macam. Untuk posisi pekerjaan yang tersedia di proyek IT itu diantaranya adalah business analyst, programmer, network specialist, database analyst, quality assurance expert, technical writer, security specialist, hardware engineer, software engineer, dan juga sistem arsitek. Dari penjelasan posisi pekerjaan tersebut, terkadang proyek IT juga membutuhkan skill yang lebih spesifik. Misalkan, sebagai seorang programmer, dia harus bisa Java programmer, XML programmer, atau mungkin C atau C++ programmer. Saat ini, tantangan dan juga kesempatan yang harus dihadapi oleh manajer proyek IT beserta timnya juga beragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah globalisasi. Pada era globalisasi, istilah "the world is flat", di mana batasan geografis dan politik itu semakin tidak nyata. Revolusi digital, meningkatnya share informasi, meningkatnya atau lahirnya banyak platform-platform itu akan menjadi bagian dari kebutuhan yang terus meningkat. Yang kedua adalah outsourcing atau offshoring. Ini merupakan strategi organisasi untuk mendapatkan sumber daya atau barang dari luar organisasinya. Jadi, karena memang proyek ini sifatnya adalah sementara, maka tenaga-tenaga freelancer itu jauh lebih dibutuhkan oleh organisasi untuk menghandle pekerjaan proyek-proyek tersebut. Kemudian ada tim virtual. Tim virtual ini maksudnya adalah sekelompok individu yang bekerja lintas waktu dan ruang untuk memanfaatkan teknologi-teknologi komunikasi. Jadi mereka tidak harus berkumpul pada satu titik, tidak harus bertemu setiap saat, tetapi mereka mengandalkan teknologi komunikasi untuk bisa mengerjakan berbagai level project dan juga untuk melakukan koordinasi. Dan yang terakhir adalah kenapa banyak sekali tantangan akan kebutuhan proyek-proyek IT adalah manajemen proyek dengan agile. Agile itu artinya bahwa kemampuan seseorang, kemampuan sistem, ataupun kemampuan organisasi ini harus mampu bergerak dengan cepat dan juga mudah. Berikut adalah isu utama yang harus ditangani oleh manajer proyek yang saat bekerja dalam proyek global, khususnya adalah dalam proyek-proyek di lingkup IT. Yang pertama adalah isu di komunikasi. Komunikasi ini akan menjadi satu hal yang penting karena apa? Karena komunikasi ini dipercaya dapat menangani bagaimana personal proyek itu dapat berkomunikasi dengan efisien dan juga tepat waktu. Isu kedua adalah kepercayaan. Kenapa kepercayaan penting? Karena untuk membangun kepercayaan itu dibutuhkan cara untuk kita mengenali dan menghargai perbedaan yang ada serta nilai-nilai yang berkembang dalam proyek. 3 adalah praktek kerja umum.
sangat penting untuk menyelaraskan proses kerja dan juga mengembangkan motivasi di mana semua orang setuju dan nyaman untuk menjalankannya. Dan yang terakhir adalah perangkat sendiri. Kenapa? Perangkat IT berkembang dengan sangat pesat, di mana tim proyek harus dengan cepat pula menentukan mana perangkat yang terbaik untuk mendukung proyek mereka. Berdasarkan riset dari 600 organisasi KPMG internasional, ini adalah sebuah komunitas akuntansi, menyarankan bahwa pengelolaan tim proyek global itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa tim khususnya dalam manajer proyek harus mampu berpikir secara global. Artinya apa? Tidak berpikir secara lokal supaya dapat menyelaraskan dan mengintegrasikan pemangku kepentingan di semua tingkat proyek. Yang kedua adalah mengutamakan kolaborasi dari sekedar standarisasi untuk membantu menyeimbangkan tujuan dan pendekatan proyek. Yang ketiga, menjaga momentum proyek khususnya untuk proyek jangka panjang. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan untuk menggunakan perangkat teknologi yang terbaru atau mungkin yang lebih inovatif. Sekian untuk pembelajaran kita di pertemuan kedua hari ini. Ibu berharap teman-teman dapat membaca kembali semua materi yang diberikan pada pertemuan ini, di mana materi yang kita bahas pada pertemuan ini terdiri dari 3, yaitu bagaimana teman-teman melihat tentang tujuan untuk pendekatan sebuah sistem. Yang kedua adalah teman-teman memahami apa yang menjadi fase dan siklus hidup proyek. Dan yang terakhir adalah menjelaskan atau memahami lingkup proyek di bidang teknologi informasi. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dalam materi yang lain. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.